Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita bisa mulai kembali kajian Al-Ajurrumiyah kita. Setelah minggu lalu kita masuk ke pembahasan tentang ismun mamnu'un minas sarfi atau ismun ghairu munsharif. Dan kita sudah masuk di sebab pertama dan kedua, maka insyaallah kita akan lanjutkan ke sebab yang berikutnya. Baik. Di sini dikatakan sebab yang pertama ya sebagai review itu adalah karena kedudukan dia sebagai jamak. Nah, jamak di sini bukan sekedar jamak ya sebagaimana yang kita tahu ada jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir. Maksud dari jamak di sini itu adalah dia memiliki syarat dari jamak khusus, yaitu apa? Memiliki sighah muntahal jumu'. Dia memiliki bentuk jamak yang paripurna, ya. Yaitu bentuk jamak yang paripurna. Jadi la jam'a ba'da jam'in. Jadi tidak ada jamak setelah ini gitu. Jadi jamak paling mutakhir, paling paripurna. Nah, wahya sighat mafa'il, yaitu dia adalah jamak yang menggunakan bentuk mafa'il atau wazan mafa'il. Ini sering ditemukan dalam beberapa jenis mufradat, misalnya masajid, darahim, ghanaim, kemudian dan masih banyak lain. Kemudian ada yang berikutnya adalah sighah mafa'il, ya, dengan ain yang lebih panjang yaitu mafa'il. Contohnya adalah nahwu masabiha, mahariba, kemudian dananir. Ini semua adalah sighah muntahal jumu', yaitu jamak yang paling paripurna. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatul ula min al-'illatayn allatayn kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqamal 'illatain. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kemarin kita bahas adalah waznul fi'li. Dia adalah ismun ghairu mamnu'un, ghairu munsharif atau ismun mamnu'un minas sarf, disebabkan karena dia mirip dengan fi'il, ya. Baik fi'il madhi, mudhari' atau amr. Nah, ada beberapa nama misalnya dalam Arab, dalam kosakata Arab itu dia itu mirip banget dengan fi'il mudhari'. Contohnya Yazid, ya. Ada orang yang namanya Yazid, Yazidu, kemudian dan lain banyak, dan lain banyak. Kemudian ada Ahmadu, ya, Narjis, gitu. Kemudian yang kemarin sempat kita bahas terakhir itu adalah al-adlu, ya, yaitu sebab adanya isim yang keluar dari sighahnya yang asli, ya. Imma tahqiqan, ya. Imma tahqiqan, misalnya contoh uhad, ya, suna, masna, sulas, musallas, ruba', murabba', ya. Kemudian uhad. Dan ini sudah saya jelaskan minggu lalu kalau nggak salah. Misalnya ketika menyebutkan ja'al qaumu,
masna masna. Jadi kaum tersebut datang dua demi dua. Kemudian yang terakhir adalah imma taqdiran kal a'lam allati ala wazn fu'al. Ya, yaitu beberapa isim yang dia menggunakan wazan fu'al. Ya, contoh Omar, Zufar, ya, Zuhal, ya. Nah, Zuhal ini kayak nama syekh yang terkenal hari ini yaitu Wahbah Zuhaili. Ya, Wahbah Zuhaili. Ini dia dari kata Zuhal. Nah, fa innaha lamma sami'at mamnu'atan min as-sarfi wa laysa fiha illatan dhahirah ghairal alamiyah qaddaru fiha al-'adl wa annaha ma'dulah an illat an Amir wa Zafir wa Zahil. Nah, ini adalah pelajaran kita yang pada minggu lalu. Baik, saya coba tuliskan kembali di share screen kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ismun mamnu'un min as-sarfi, ismun ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin atau tidak menerima kasrah. Kenapa tidak menerima tanwin? Karena setiap isim yang tidak berawalan alif, lam, ma'rifah harusnya berakhiran tanwin. Normalnya kan demikian. Jadi setiap isim yang berakhiran atau yang nakiro harusnya berakhiran tanwin. Tapi ternyata ada isim nakiro yang tidak berakhiran tanwin. Maka itu bisa dipastikan dia adalah mamnu' minas sarf. Kemudian ciri yang berikutnya adalah kenapa isim mamnu'un minas sarfi ini tidak menerima kasroh? Ya, karena isim jenis ini itu hanya rewel di bab kasroh saja. Jadi kalau dia dimansub marfu' dia masih mau didomah dan fathahkan meskipun tanpa tanwin. Tetapi dia masih nurut. Tapi kalau di bab kasroh atau di posisi majrur dia betul-betul nggak mau nurut ya. Dikasrohkan malah mintanya fathah. Nah, contohnya masajid, ana min masajid. Nah, ini adalah untuk yang berwazan mafa'il. Ya, berwazan mafa'il. Jadi taruhlah sebab yang pertama ya, ala sighat muntahal jumu'. Nah, jumu'. Misal ya, contohnya kemarin kita punya masajid ya. Kemudian contohnya ini kayaknya terlalu kecil ya satu-satu ya. Coba saya gedein. Nah, mudah-mudahan lebih terang. Baik. Kemudian kita punya itu yang pertama. Nah, ini ada catatan bagaimana kalau dia di depannya diberikan alif lam. Apakah boleh? Boleh. Tetapi kalau sudah diberikan alif lam, dia menjadi isim biasa. Jadi dia bukanlah ismun mamnu'un minas sorfi. Jadi kalau mau dikasih catatan, ya namanya NB lah. NB. Jika isim di atas menerima alif lam maksudnya, maka ia akan menjadi isim biasa. Dalam kurung bukan lagi isim ghair munsharif. Baik. Ya. Kemudian yang kedua,
Ya, ini adalah Ahmad. Ya, contohnya Ahmad. Ya, ini kita sebut kedua saja, yaitu ala sighati al-fi'li. Ya, dia dengan sighah fi'il. Ya, Ahmadin Ahmadu ini kan kayak fi'il mudhari. Ya, Ahmadu ini kayak fi'il mudhari. Makanya saya kasih contoh dia. Nah, Ahmadu saya sedang memuji, yaitu ini adalah fi'lun mudhari. Fi'lul mudhari. Baik. Nah, maka ada yang namanya di dalam bahasa Arab itu dia itu isim tapi persis banget dengan fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia menggunakan wazan fi'il. Dia menggunakan atau mirip dengan sighatu al-fi'li. Nah, kalau sudah begini Ahmadu ini adalah ismun ghair munsharif, ya, ismun ghair munsharif. Baik. Contohnya ini ya, ana ya, nahwu. Nahwu itu dalam bahasa Arab itu contoh. Nahwu ana min Ahmada. Saya dari Ahmad, gitu. Kemudian ada lagi tuh contohnya Yazid. Yazid itu nama orang ya, Yazid. Tapi dia juga mirip dengan fi'il mudhari, yaitu apa? Zada yazidu, zada yazidu. Contoh yazidu ya. Yazidu ini artinya adalah contoh ya iman. Contoh kan dalam hadis itu al-imanu ya, yazidu wa yanqus. Nah, yazid di sini itu adalah fi'lun mudhari'un. Tapi kalau yang yazid di atas ini ya dia adalah nama orang. Ini adalah Yazid. Kemudian yang terakhir tadi namanya ta'dil ya. Al-adlu. Al-adlu. Yaitu bahasa ini adalah isim yang keluar dari keumumannya ya, atau mengalami ta'dil. Ta'dil itu mengalami revisi atau perubahan. Ya, jadi al-adl itu maknanya dua, ada adl bermakna keadilan, ada makna adl bermakna ta'dil, yaitu koreksi. Misalnya begini, misalnya saya bilang hadzal kitab yahtaj ila ta'dil. Misalnya ya. Misalnya saya bilang hadzal kitab yahtaju ila ta'dil. Ya. Ini artinya kitab ini butuh revisi. Padahal dari kata al-adl ya. Jadi bukan al-adl di sini bukan keadilan, tapi al-adl di sini adalah isim yang keluar dari keumumannya. Yaitu apa? Bahasa mudahnya adalah isim ya yang mirip ya dengan ya yang mirip dengan bentuk fiil ya. Contohnya yang berwazan ya. Yang berwazan fu'al.
Ya, yang berwazan fu'al. Fu'al. Fu'alu. Nah, contohnya ada nama orang itu Omar, ya. Umar bin Khattab maksudnya. Ada Omar. Kemudian Zuhal tadi yang seperti saya bilang. Nah, ini adalah yang pertama, Ustaz Sada. Ini adalah yang pertama. Baik. Yang kedua, ya, al-illatu as-saniyah lah. Ilat yang kedua, ya kita kembali ke kitab. Kita kembali ke kitab. Amma ta'nisu fahuwa ala salasati aqsam. Yang kedua adalah sebab dia ta'nis. Ta'nis itu bentuk musanna. Jadi kalau tadi karena dia mirip fi'il, kalau sekarang mirip dengan musanna. Nah, dan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ta'nisun bil alif, wa ta'nisun bit ta', wa ta'nisun bil makna. Yaitu musanna dengan alif maksurah, maksudnya ya, alif maksurah, bukan alif biasa. Wa ta'nisun bit ta', ya, wa ta'nisun bil makna. Ya, yang kedua adalah ta'nis dengan ta' marbuta dan yang terakhir adalah ta'nisun bil makna. Dia musanna karena maknanya. Yang pertama, fatta'nitsu bil alif yamna'u sarfa mutlaqan sawa'un alif maksuratan ka hubla marda dzikra au kanat mamduda ka sahra sahra'a hamra'a ya zakariya wa asya'a. Ya, wa hadhihi al-illatu hiya al-illatu tsaniyatu min al-illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqamal illatain. Ya, jadi Ustaz Usada, jika Ustaz Usada menemukan ada ya kata yang dia menggunakan alif maksuro, ya, kemudian atau alif mamdudah, ya, dan dia berbentuk jamak, ya, berbentuk jamak. Jadi perhatikan ini bentuknya harus bentuk jamak, ya, bukan bentuk mufrad ya, bentuk jamak, maka dia pasti mamnu' minas sarf. Maka dikatakan di sini wa hadhil illatu atsaniyah minal illatain, ya. Jadi ilat yang pertama adalah karena dia jamak, ya, yang kedua adalah karena dia berakhiran ta'nis. Kalau yang pertama tadi dua ilatnya apa? Dia jamak dan dia berbentuk fi'il gitu. Jadi kalau disebutkan kenapa ya masajid misalnya, dia itu mamnu' minas sarf. Sebab yang pertama adalah karena dia jamak. Yang kedua adalah karena dia bersigotkan mafail. Kenapa? Karena tidak semua jamak mamnu' minas sarf. Nah, yang berikutnya yang kedua ini adalah dia jamak juga, tetapi alasan yang keduanya beda, yaitu apa? Karena dia mu'annas bil alif, ya, atau bitta atau bil makna. Jadi saudara harus betul-betul paham di sini. Ini konteksnya masih jamak, konteksnya masih jamak. Ya, berbeda memang berbeda tadi di konteks ada isim ya, kayak Ahmad, kemudian Yazid, dia memang mufrad. Tapi dia disebabkan karena dia isim alam, ya. Sebabnya adalah karena dia isim alam. Jadi kalau ditanya kenapa Umar kemudian Ahmad, ya, itu dia mamnu' minas sarf, sebabnya adalah bukan jamak dulu, karena dia bukan jamak, dia adalah isim alam. Ya, karena dia isim alam dan dia menggunakan wazan fiil gitu. Nah, nanti insyaallah akan saya terangkan di catatan ya. Kemudian wa amma ta'nis bitta, yaitu adalah
al-alamiyah, ya, tetapi dia muannas. Dia adalah isim alam, ya, sebagaimana Ahmad, kemudian Yazid, nama orang-orang Arab lah gitu. Tetapi dia menggunakan ta marbuthah gitu. Contoh Tolhah, Fatimah, Aisyah, kemudian Hanzalah gitu. Nama-nama orang-orang Arab yang hari ini kita kenal atau nama sahabat, ya itu rata-rata memang dia adalah ismun mamnuun minas sarfi. Ya. Dan yang terakhir itu adalah wa ammat ta'nis bil al ma'nawi. Dia adalah ta'nis atau muannas ma'nawi. Fayamna'u ma'al alamiyah lakinna bi syart an yakuna al ismu zaidan ala salasati ahruf au thulatsiyan au sakin al wasf au manqulan minal mudzakkar ilal muannas. Nah, ini saudara jangan bingung. Nah, yang ketiga itu adalah dia adalah isim alam. Artinya kembali lagi dia adalah nama orang Arab. Ya. Kemudian dia muannas maknawi. Dia itu muannas maknawi. Dia tidak ada taknya tapi kita tahu itu muannas. Contoh yang pertama adalah Su'ad. Su'ad ini nama perempuan gitu. Nama perempuan dalam orang Arab namanya Su'ad. Kemudian ada namanya Sakor, ya, Sakor. Ya. Kemudian ada Jur di sini dikatakan. Kemudian ada orang namanya kemudian ada perempuan misalnya dikasih nama Zaid, ya, maka meskipun dia menggunakan nama laki-laki, tapi pada prinsipnya adalah dia nama perempuan. Baik, saya akan pindahkan ke yang Word terlebih dahulu supaya Ustaz bisa memahami lebih baik. Baik. Saya coba ulangi yang ilat yang pertama ya supaya lebih mengena al-ilatul ula. Ya. Tadi misalnya kita dapat contoh satu ya al-masajid ya. Kalau ini ditanya kenapa dia mau min as-sarf, alasan yang pertama adalah ya lil jam'i ya, sebab dia jamak ya. Karena dia adalah jamak, kemudian sighatil fi'li. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa masajid ini memenuhi sarf, karena dia jamak dan dia menggunakan sighah fi'il, dia menggunakan wazan mafa'il. Ya, wazan mafa'il. Kemudian yang kedua tadi misalnya Ahmadu, ya. Maka di sini dikatakan kenapa Ahmadu, ya. Di sini saya kasih keterangan kenapa Ahmadu, kenapa dia mau min as-sarf, karena dia lil alamiyah, ya. Alamiyah itu karena dia isim alam itu nama khas orang Arab, ya. Nama khas Arab. Ya. Wa sighat al-fi'l. Alasan yang keduanya adalah karena dia menggunakan sighah fi'il, karena dia mirip dengan fi'il mudhari'. Nah, yang terakhir tadi misalnya Omar ya, kalau nggak salah tadi Omar. Misalnya kenapa Omar itu mamnu min as-sarf? Ya. Yang pertama adalah tentu karena dia isim alam, maka dikatakan lil alamiyah. Ya. Alamiyah, ya, yaitu nama khas orang Arab. Wal adl, ya, tadi wal adl itu tadi yang saya maksudkan dia menggunakan wazan fu'al, ya, berwazan fu'al. Baik, nah itu ilat yang pertama ya. Nah yang kedua tadi ya, contoh yang pertama adalah at-ta'nis, ya, ta'nis, at-ta'nisu bil alif, ya. Ta'nisu bil alif. Contohnya tadi adalah
Misalnya hubla atau mardo. Mardo ini jamak dari marid ya. Ini jamak ya. Maka kenapa ini dikatakan nomor sorof, maka alasannya adalah lil jam'i karena dia adalah jamak ya. Wa ya. Watta bukan wat ta'nis maksudnya, wat ta'nis bil alif. Nah, jadi alasannya kenapa mardo ini adalah nomor sorof karena dia adalah jamak ya, dan dia muannas ya, berakhiran dengan alif. Ya. Yaitu jamaknya mufradnya adalah maridho. Maridho. Ini mufradnya ya. Jadi satu perempuan sakit. Gitu. Kemudian yang kedua, misalnya sohro tadi ya, yang berakhiran isim mamdud ya. Sohro'u. Ya. Ya, sohro'u. Ya. Ini kita kasih keterangan bil alif al maqsurah biar Ustaz Sada bisa membedakan lebih detail. Nah, kalau ini sohra'u. Kenapa sohra'u? Ya kan gitu kan. Kenapa dia mamnu min as-sarf? Karena lil jam'i wat ta'nis ya. Bil alif al mamdu. Nah, itu ya. Nah, sohra ini artinya apa? Sohra ini artinya adalah gurun pasir. Sohra artinya gurun pasir. Baik. Ini yang pertama at-ta'nitsu bil alif. Kemudian ada yang berikutnya itu ya at-ta'nits bitta ya. Bitta il marbutoh. Saya bilang marbutoh. Marbutoh. Ya. Contohnya adalah Tolhah ya. Misalnya Tolhah ini nama sahabat. Tolhah ini nama sahabat. Tolhatu. Nah, dia nama laki-laki ya, nama laki-laki meskipun dia berakhiran tak marbutoh dia nama laki-laki. Maka Tolhah ini kenapa dia mau namanya sorof? Jadi alasannya lil alamiyah karena dia adalah nama orang Arab lil alamiyah. Ya. Wa ta'nis bi bita'il marbutoh. Kemudian yang terakhir tadi adalah at-ta'nis ya bil makna. Ya, dia adalah tak musanna bil makna. Jadi nama-nama perempuan ya yang
seolah-olah itu adalah nama laki-laki karena dia tidak ada tak marbutonya, sehingga dia dinamakan mu'annas maknawi. Contoh yang pertama tadi Su'ad, ya. Ya, Su'ad. Kemudian contohnya adalah Sakr, ya, Sakoru. Kemudian ada contohnya Jur. Kemudian yang terakhir adalah Zaid. Nah, alasannya ini apa? Ya, atau syaratnya, ya. Ini syaratnya adalah atau sebabnya adalah karena ia lebih dari 3 huruf, ya. Kalau sakor, ya, karena huruf tengahnya berharokat selain sukun, ya. Kemudian jur, ya, karena huruf tengahnya ilat, ya, berhuruf ilat sukun. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah karena dia nama laki-laki yang disematkan pada perempuan. Nah, maksudnya apa? Nama laki-laki itu kan misalnya ada kan nama orang Arab itu namanya Zaidun, ya. Zaidun, nama laki-laki Zaidun itu. Ya. Tetapi dia bisa menjadi nama juga bagi perempuan, ya. Asal keinginan orang tuanya aja. Jadi ketika orang tuanya, saya mau ngasih nama anak saya Zaidun. Nah, maka disyaratkan kalau mau ngasih nama anaknya Zaidun, dia akan menjadi isim mamnu' minas sarf. Jadi apa? Zaidu. Jadi Zaidu. Nah, tapi secara umum satu sada, ya, at-ta'nits bil makna ini nggak akan dikeluarkan. Yang saya tulis dengan bahasa Indonesia ini tidak akan disebutkan karena kalau dalam istilah i'rab yang disebutkan adalah, ya, jadi yang disebutkan adalah kayak tadi itu adalah lil alamiya, ya, wat ta'nis bil makna. Gitu. Nah, alasannya gini aja. Gitu. Jadi alasannya adalah wat ta'nis bil makna. Nah, ini adalah Ustadz Sadah apa yang bisa kita jelaskan di pertemuan kali ini. Saya akan coba bikin beberapa latihan, ya. Mudah-mudahan Ustadz Sadah bisa menyebutkan apa namanya sebabnya, ya. Contoh, ya, saya buatkan at-tadribat latihan, ya. Satu, misalnya mawani'u. Yang kedua, maka rimu. Yang ketiga, misalnya yes, misalnya yes 1000. Yang keempat,
Misalnya Ubay. Kemudian yang kelima, misalnya Bro. Kemudian 6, misalnya Maisaratu. Yang ketujuh, dan namanya deh. Baik. Sesuatu yang diram. Oh, ini kayaknya ada 9 ya tadi ya. Atau 8. Oh, kita bikin 8 contoh. Nah, kita bikin 8 contoh. Jadi semuanya dapat. Misalnya ana min misalnya ya ana min mazari'ah. Terakhir ana minal baik. Ustaz Sada, ini saya punya banyak 8 contoh. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibagi rata ke Ustaz Sada. Jadi silahkan ini dijawab, kemudian bisa disebutkan alasannya apa, gitu ya. Jadi saya punya beberapa isim yang ini mamnu' min as-sarf, ya. Tetapi tugas Ustaz Sada adalah menyebutkan ini kira-kira sebabnya apa, ya. Kira-kira sebabnya apa? Berkaca pada tadi, pada keterangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau mau minta ditarik ke atas sebentar boleh ya. Baik, ini ada 8 ya. Kita coba ke Ustaz Sada. Yang pertama silakan. Mungkin duluan biasanya yang paling awal mudah-mudah, yang terakhir biasanya susah-susah. Silakan yang mau duluan siapa? Saya duluan Iya, siap Bu Reski. Silakan Ustazah. Bismillah. Mawani'u ini isim ghairu munsharif. Ya. Karena dia yang mafa'il jam'a. Ya. Alasannya yang pertama dalil jam'i. Lil jam'i. Wa Ya sigot mafa'il. Ya ala sigotil mafa'il. Betul. Ya. Sip. Jadi dia adalah isim ghairun munsharif karena 2 sebab. Karena dia jamak dan yang kedua adalah dia bersighah mafa'il. Yang kedua, silakan Ustazah. Syukur Ustazah Rezkia. Yang lain? Saya Ustaz. Kayaknya sama dengan nomor 1, nomor 2. Oh, siap, Bu. Nah. Ya. Siap. Bu Elin ya ini ya? Ya. Ya, silakan Bu Elin. Ismun ghairu munsharifun lil jama'i wa ala sighatul mafa'il. Mumtaz. Sekarang Yathribu. Yathribu ini nama kota ya. Jadi sebelum disebut Madinah ini disebut Yathrib. Jadi Madinah Munawwarah itu disebut Yathribu. Silakan. Siapa ya Ustazah? Saya Ustaz. Silakan Ustazah Mas Fufa. Yasribu ismu
yasribu ismu ghairu munsharifin lil alamiyah wa waznul fi'li. Mumtaz ya. Lil alamiyah ya, karena dia adalah nama kota ya, nama daerah di Arab, dan dia wa waznil fi'li. Dia mirip dengan fi'il mudhari' ya. Satu-satu ya. Yasribu kayak yashrobu gitu kan, kayak yakulu gitu, kayak yajlisu gitu. Mirip dengan fi'il mudhari'. Gitu. Coba ini nomor 4. Nggih, monggo Ustaz Suryo. Ismu ghairu munsharif. Nggih. Ini alam ya, karena nama alam. Nggih, nama orang. Nama orang nggih, lil alamiyah. Lil alami ya. Wa dan apa ya? Dia mirip Umar. Umar. Oh. Ya wafi kayak wazan apa tadi? Ya, wazan fu'al. Wazan fu'al ya. Ya, wa waznu fu'al. Wazan fu'al. Fu'alu. Yang kelima, monggo Ustaz Sada, silakan. Kubro. Ini bukan kubro. Ini sorry. Ini salah saya. Bukan kubro ya. Ini pakai kubro. Ustaz. Nggih, Ustaz Aan. Silakan Ustaz Aan. Ini jamak dari kabiroh ya. Jadi tunggalnya itu kabirotun. Oke, silakan Ustaz. Musanna apa ghairu musanna? Oke. Musanna bil alif. Lil jam'i dulu, lil jam'i. Karena dia jamak kan Ustaz ya. Lil jam'i wa ta'nis. Ta'nis bil alif. Oke, wa ta'nis. Alif maksurah atau alif mamdudah Ustaz? Alif maksurah Ustaz. Oke, siap. Bil alif al maqsurah. Maisarah ini nama laki-laki dalam orang Arab ya. Raisa. Silakan Ustaz Sada. Maisarah. Mau nyoba Ustaz? Ya, silakan Ustaz Dalia. Ismu ya nyebutnya. Ismun ghairu munsharifin. Lil itu nama orang ya? Iya. Lil alamiyati. Karnata. Iya, wat ta'nis bita. Bita. Nah. Ismun ghairu munsharifin lil alamiyati wat ta'nis bita il marbuthah. Nomor 7. Sebetulnya ini sama dengan nomor 1 dan 2, tapi dia lebih kompleks karena ini bentuknya kata ya, kalimat. Atau kita coba bareng-bareng ya. Ya, kita coba bareng-bareng. Silakan Ustaz Sada kalau mau ngasih masukan. Ana ya. Ana itu adalah dhamirun barizun
munfasilun, ya, mabniyun. Ini nanti saya terangkan mabniyun alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Jadi ana itu adalah domir. Dia adalah domir baris yang nampak nyata. Munfasil dia terpisah. Ya, biasanya kan nyambung itu. Kalau ketemu fiil nyambung, kemudian ketemu domir yang lain biasanya nyambung gitu ya. Ketemu huruf jar nyambung. Ini sendirian dia. Mabniyun dia mabni ala sukun. Ya, dia tetap gitu terus. Ya di posisi marfu mansub majrur dia tetap ana gitu ya. Fi mahalli raf'in mubtada. Dia di tempatnya rafa sebagai mubtada. Jadi ana itu mubtada. Kemudian min ya. Min harfu jarrin mabniyun ala as-sukuni ya. La mahalla laha minal i'rab. Min itu adalah huruf jar, dia mabni ala sukun karena dia berakhiran sukun ya. Kalau mau ditulis harokannya kan gini, min. Nah. La mahalla min i'rab, dia karena huruf dia tidak punya i'rab ya. Dia tidak marfu mansub majrur karena dia huruf gitu. Kemudian ana min mazari'ah. Mazari'ah itu dari kata mazru'ah. Mazru'ah itu ladang. Mazari'ah. Nah. Ada yang mau meng-i'rab di sini? Ustaz Sada? Ada yang mau meng-i'rab? Saya mau coba Ustaz. Silakan Sada. Min mazari'a. Mazari'anya ya? Iya, mazari'ahnya. Mazari'a majrurun bimin Ya. wa alamatu jarrihi Bimin. al-fathatu li'annahu ismul ghairil munsharif biwazni mafa'ila. Lil jam'i wa Lil jam'i wa ala sigat wa ala sigat muntahal jum'u. Mumtaz, ya. Majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-fathah fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul ghairil munsharif. Li'annahu ismun. Jago banget ini Ustaz ini, Masya Allah. Ismun ghairil munsharifin lil jam'i wa ala sigat Lil jam'i ya. muntahal jumu' ya, kasih tanda kurung mafa'il. Mumtaz. Jadi kalau diminta ngirab misalnya ana dhamirun barizun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada min harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahala min al-i'rab. Mazari'a majrurun bimin wa alamatu jarri fatatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismun ghairu munsharif lil jam'i wa ala sighati muntahal jumu' mafa'il. Itu kalau dilombakan begitu. Terakhir, ana minal mustashfa. Ini sebetulnya jebakan ini Ustaz. Ini jebakan dalam arti ini sebetulnya bukan sigha muntahal jumu'. Ya, tapi saya buat mirip supaya Ustaz Sada agak sedikit kok ada mustashfa di sini gitu. Kemiripannya di mana? Kemiripannya adalah di alif maksurahnya gitu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah kadang-kadang kita akan terdistrak ya. Terdistrak itu terganggu dengan keberadaan alif maksurah. Kenapa? Karena kita sudah berbicara alif maksurah ini hampir beberapa minggu ini. Ya, tetapi di sini muncul lagi di isim ghairu munsharif ini muncul lagi gitu.
Nah, saya pengen Ustaz Sada bisa memahami dengan baik dalam arti begini. Alif maksurah itu sebetulnya tidak menentukan apakah dia itu mamnu' minas sarf ataukah bukan. Kenapa? Karena yang paling menentukan duluan itu adalah jama' ataukah tidak. Ya, yang menentukan dulu itu adalah yang paling menentukan duluan itu adalah jama' ataukah tidak. Jadi misalnya ada alif maksurah, tapi dia itu pada mufrad, maka dia pada prinsipnya bukan isim ghairu munsharif gitu. Jadi jika ada alif maksurah, tapi dia itu pada mufrad, kalimat tunggal, maka dia bukan isim ghairu munsharif. Tetapi kalau ada alif maksurah dan dia pada isim jamak, contoh tadi kayak hubla, mardo, zikro, kubro, nah barulah itu menjadi isim ghairu munsharif. Jadi kalau ini mah wajar, ya. Ini mah biasa saja, ya. Ya, misalnya di sini ana, ya, tetap sama dhamirun barizun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Min ini bukan min ya, tapi mina ya. Mina nanti alasannya beda. Mina harfu jarin mabniun 'ala sukun, ya. La mahala min al-i'rab, ini alasan normalnya. Tapi kalau di sini ya diganti dengan alal fathi. Alal fathi alasan lil munasabah. Lil munasabati ma'al alif wal lam. Jadi alasannya kenapa dia berubah menjadi fathah ya, kalau dalam orang Arab dia adalah huruf jar mabni alal fathah, bukan ala sukun lagi. Kenapa? Lil munasabah, untuk menyesuaikan dengan alif lam setelahnya. Karena setelahnya ada alif lam, ya maka dia nggak bisa min al mustashfa, nggak bisa. Maka dia di munasabah, dilanjutkan gitu. Jadi dienakkan gitu. Jadi minal mustashfa. La mahalalaha minal i'rab. Dia tetap nggak punya tempat i'rab. Dia nggak marfu, majrur dan mansub. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-mustashfa, ya. Mustashfa dia adalah majrurun, ya. Ya, ismun majrurun bimina, ya. Wa alamatu jarrihi, ya. Ini silakan alamat jarnya apa? Ayo, silakan Ustaz yang mau mencoba. Bu Reski kayaknya mau mencoba nih, Bu Reski nih. Kenapa Ustaz? Mau mencoba al-mustashfa. Fathahnya fathah apa Ustaz? Alif maksurah. Iya, fathahnya apa? Kalau dalam istilah kita apa? Fathamu? Apa? Fathatun muqad. Oh, muqaddarah. Bukan fathah, ini kasrah, astagfirullah. Salah. Iya, karena Kasrah. dia setelah majrur harfun jar ya. Kasrah muqaddaratun. Biasanya apa? Mana? Ya. Ya zuhuriha. Apa ya? Hafal. Mina zuhuriha. Apa? Ata'azur. Astagfirullah. Iya. Ya Allah, hafal ini. Betul. Ya ini makanya saya ngejar review sedikit di sini untuk mengingatkan bab materi kita minggu-minggu sebelumnya. Jadi al-mustashfa majrurun bimin wa alamatu jarihi kasrah muqaddarah. Ya, kasrahnya nggak kelihatan gitu. Dan di sini bukan isim ghairu munsharif ya. Kenapa nggak kelihatan? Mana amin zuhuriha at-ta'azzur, karena dia mengalami uzur, harusnya muncul kasrahnya tapi nggak jadi muncul. Nah, kemudian terakhir ini saya tutup dengan wa, ya. Wa syibhul jumlah, ya. Wa syibhul jumlah yaitu min mazari'a, ya, fi mahalli raf'in
khobarul mubtada. Ya. Ini pelajaran entar ini. Karena tadi ada mubtada, kok nggak ada khobarnya, kan pasti bertanya-tanya gitu. Pun demikian dengan ini, ya wasyibhu jumlah. Wasyibhul jumlah min nal mustashfa fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Baik, ini saudara yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan, silahkan. Ustadz, saya boleh tanya Boleh. Boleh, terkait Ustazah. dengan isim ghairul munsorif yang alam yang tak marbutoh bil makna ya. Itu kan kita harus tahu bahwa itu memang nama perempuan gitu ya. Iya, Dan itu kan ininya kan orang Arab ya. betul. Kalau dulu-dulu itu kan saya ngerasa kalau perempuan pasti ada tak marbutoh. Nah, padahal ternyata kan nama laki-laki juga ada tak Tak marbutoh. marbutoh. Nama perempuan, kalau nggak ada tak marbutoh pasti laki. Padahal ternyata kan tidak. Artinya, maksudnya kaedah itu harus dikaitkan dengan kita memahami juga realitas nama-nama orang Arab gitu ya. Betul. Maksudnya itu ya bisa salah bisa benar gitu ya. Iya. Jadi memang kalau saya pernah ditanya sama ustadz saya juga dulu waktu awal-awal belajar juga bertanya begitu. Kapan kita bisa tahu kalau itu seperti itu gitu? Iya. Jadi ibaratkan bahasa Arab ini ada teori umum tapi ada pengecualian gitu. Iya benar. Teori umumnya kita sudah paham, tapi ustadz ini sering menyebutkan pengecualian. Iya. Gitu. Nah, kata jawaban beliau atau saya tanya beliau, kira-kira gimana kita supaya bisa memahami ini Ustadz gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Nah, kata ustadznya, ya itulah pentingnya punya guru katanya. Itulah pentingnya belajar punya guru. Kenapa? Kalau punya guru, nanti guru itu bisa jadi tempat bertanya gitu. Atau minimal itulah pentingnya ulama. Kalau nanti satu sadah menemukan kesulitan, satu sadah itu punya orang yang bisa ditanya gitu. Jadi kuncinya adalah memang kalau mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pengecualian-pengecualian, nah itu itu bisa bertanya kepada orang yang lebih paham gitu. Jadi kalau kata hikmah, ada sebuah hikmah itu bilang begini, ilmu itu memang bisa jadi dimiliki seseorang, ya dimiliki semua orang ya. Semua orang boleh punya ilmu, tapi istisnaiyat ya. Tapi ilmu-ilmu pengecualian itu biasanya hanya ada pada ulama. Gitu. Ilmu pengecualian ya gitu. Pengecualian itu kayak itu tadi dia sudah keluar dari keumumannya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi harus punya guru supaya bisa dapatnya. Yang kedua adalah bagaimana jika gurunya tidak bisa ditanya, ya kan masalahnya kan gitu. Kadang-kadang kita pengen tanya tapi tidak ada kesempatan bertanya gitu karena kondisi dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya itu bisa merujuk ke kamus. Nah, kamus atau mu'jam itu biasanya ada nama-nama begini dan akan dijelaskan di situ ini adalah isim ghairul munsharif. Nah, cara paling mudah adalah merujuk ke kamus gitu. Jadi misalnya tadi ada kata su'at gitu ya. Apalagi ya kata-kata muskil hari ini tuh banyak kok, mestinya bukan banyak. Ada beberapa yang cukup membingungkan yang itu bisa dirujuk ke kamus secara langsung gitu. Oh ternyata ini adalah nama alam, ini adalah nama khas orang Arab. Gitu. Contoh Maisaroh tadi ya mungkin ya. Maisaroh itu kan kalau di Indonesia itu kan nama perempuan. Gitu. Tapi kalau kita merujuk ke nama orang Arab, Maisaroh itu adalah nama laki-laki, nama orang laki-laki. Gitu.
Jadi kuncinya dua, memang harus bertanya karena itu ilmu pengecualian, dia keluar dari norma umum. Dan yang kedua adalah dia bisa merujuk ke kamus gitu. Karena memang ada insya Allah di kamus. Tapi kalau di kamus masih bingung, ya itu memang harus diyakinkan ke ustadz atau guru. Nah itu mungkin yang bisa saya saya terangkan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan lain Ustaz Sada? Syukran Ustaz. Afan. Baik, kalau tidak ada, ya saya kira cukup. Ya, saya pengen banyak sebetulnya, tapi pengen kenceng gitu ya belajarnya. Tapi kemarin ada beberapa ustadz yang justru mengatakan kita kalau di tempat-tempat lain itu belajarnya ngebut Ustaz gitu. Justru kalau dengan saya ini belajarnya lambat tapi mendalam katanya gitu. Jadi katanya memang lambat tapi mendalam. Dan ini biasanya lebih kena gitu. Jadi yang cepat mungkin belajar di tempat yang lain, yang ngebut-ngebutnya kalau di kita ini belajarnya di lebih mendalamnya saja. Biar punya diferensiasi ini ya guru ya. Kalau mau belajar yang cepat dengan yang lain, kalau yang lebih mendalamnya bisa dengan kita di sini. Baik, saya kira itu satu saja yang dimuliakan oleh Allah. Kita akhiri, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran satu saja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Suryo atas Sami-sami baik. Ustaz. Oke, sama-sama. Sehat semua terus. Pak Bu Reskiana, sehat terus semuanya. Amin. Istiqomah yang penting Ustaz ya. Allah, Bu. Insyaallah Bu. Iya, betul. Izin pamit Ustaz. Ya, silakan Ustazah. Ini saya juga izin Ya, tutup. izin Ustaz, mangga. Betul. Saya izin live Ustaz Suryo.